Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Irpandi, kelas 5C, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan alat pengendalian manajerial. Langsung saja ke pengertiannya. Definisi pengendalian manajerial menurut para ahli, misalnya menurut Cons dan O'Donnell, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi terhadap kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan. Hubungan antara pengendalian, perencanaan, dan pelaksanaan. Perencanaan menetapkan tujuan, pelaksanaan melibatkan tindakan untuk mencapai tujuan, dan pengendalian memastikan hasil sesuai rencana. Tujuan utama meningkatkan efisiensi, memastikan kualitas dan minimalitas resiko. Fungsi pengendalian dalam manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Peran pengendalian manajemen efisiensi operasional, mengukur kinerja dan memperbaiki proses. Di sini ada pengendalian keuangan. Yang pertama itu anggaran, yang kedua itu analisis resiko keuangan. Dan yang kedua itu pengendalian operasional. Yang pertama itu standar operasional, prosedur atau SOP. Yang kedua sistem informasi manajemen atau MIS. Dan yang ketiga itu pengendalian non keuangan, survei kepuasan pelanggan. Dan kedua, balance scorecard. Di sini ada proses pengendalian manajerial. Proses pengendalian manajerial melibatkan beberapa tahapan utama yang saling terkait. Tahap pertama adalah penetapan standar kinerja, yaitu menetapkan parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan. Selanjutnya dilakukan hasil pengukuran. Ini kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan apabila ditemukan masalah atau deviasi. Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyimpangan tersebut sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Contoh implementasi: menyusun laporan bulanan untuk membandingkan anggaran dan realisasi. Ada beberapa tantangan eh, di presentasi ini, yaitu ada beberapa tantangan. Yang pertama itu internal. Yang pertama itu kurangnya pemahaman, kesulitan dalam memahami metode pengendalian. Yang kedua itu resistensi dari karyawan. Yang perubahan seringkali ditolak oleh karyawan. Yang kedua itu ada eksternal. Yang pertama itu perubahan regulasi menurut organisasi untuk selalu beradaptasi. Yang kedua itu ketidakpastian pasar membuat perencanaan dan pengendalian lebih kompleks. Di sini adalah studi kasus alat pengendalian manajerial di PT Lin Maritime Nusantara. Alat pengendalian manajerial penting untuk mencapai tujuan organisasi. Studi ini menganalisis penerapan akuntansi penanggung-jawaban di PT X. Sendiri merupakan perusahaan maritim yang memerlukan pengendalian biaya yang ketat untuk menjaga profitabilitas dan efisiensi operasional. Temuan. Di sini ada beberapa temuan di sini. Yang pertama itu penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Yang kedua itu struktur organisasi. Yang ketiga itu analisis anggaran. Dan di sini juga ada analisis dan rekomendasi. Meskipun ada tantangan struktur organisasi yang jelas dan partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran meningkatkan efektivitas pengendalian biaya.
Terima kasih, saya Dana Irpandi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.